Shalom adik-adik semuanya. Balik lagi dengan aku Kak Juwita dan aku Kak Joshua. Di mana Kak? Di Jam Kids. Yuk. Dan sekarang sebelum kita memulai episode kita kali ini, kita mau berdoa dulu. Semua duduk yang rapi, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami, boleh melakukan dan menyaksikan acara kami Jam Kids Bapak. Apapun yang kami lakukan, Tuhan yang memberkati karena kami mau melakukannya semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, udah pada siap semuanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Siap gak? Siap gak Kak Jo? Siap banget dong Kak Ju. Oke, kalau semua sudah siap kita bangkit berdiri. Musik. Mari bertepuk tangan bersama. Sama-sama. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Yuk, yang bahasa Indonesia ya. Jalan serta Yesus, Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa Kak? Suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kembali lagi yuk dalam bahasa Inggris. Walking with Jesus, Walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus along. Walking with Jesus along. Sekali lagi. Walking with Jesus along. Yeah. Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik semuanya. Jadi adik-adik duduk yang manis, mendengarkan dengan baik ya, supaya apa yang kakak itu sampaikan adik-adik bisa tahu. Oke? Bye-bye, saksikan sendiri. Bye-bye. Shalom adik-adik, kembali lagi di Jam Kids bersama dengan Kak Bester. Adik-adik, hari ini kakak akan bercerita sebuah kisah yang terdapat pada Alkitab yang menurut kakak itu sangat cukup menarik. Oke, adik-adik yang ada di rumah, coba fokus, duduk manis, dan coba simak apa yang akan kakak ceritakan hari ini. Nah, hari ini kakak akan mencoba menjelaskan tentang kisah seorang Zakheus yang terdapat pada Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, pasti adik-adik bertanya-tanya, siapa itu Zakheus? Nah, Zakheus ini adik-adik merupakan seorang pemungut cukai atau seorang penagih pajak. Namun, walaupun dia seorang penagih pajak, si Zakheus ini merupakan orang yang sangat kaya raya. Dia memiliki banyak uang, bahkan harta benda dia miliki. Jadi, karena dia memiliki banyak harta, mungkin dia banyak uang adik-adik. Dia mampu beli apapun yang dia mau. Makanan enak, rumah, Zakheus mampu beli. Namun kekurangan Zakheus ini adik-adik, dia merupakan orang yang pembohong adik-adik. Dia meminta uang lebih dari orang-orang. Banyak orang yang tidak menyukai Zakheus karena contohnya, jika seharusnya mereka membayar 100.000, Zakheus meminta 200.000. Jadi dari sikap Zakheus tersebut, banyak orang yang tidak menyukai Zakheus. Nah, pada suatu hari, pada saat itu terdapat cerita bahwa kalau Tuhan Yesus datang ke situ, ke kota yang berada Zakheus tersebut. Nah,
karena isu-isu tersebut, Zakheus pun tertarik karena banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu sangat baik. Dia banyak melakukan mujizat sehingga Zakheus pun ingin melihat Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu Zakheus pun buru-buru datang ke tempat Yesus berada. Karena begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, yang ada di sekeliling Tuhan Yesus, dia pun kesulitan untuk melihat Tuhan Yesus. Berbagai cara dia coba menjinjit, melompat, tapi tidak bisa adik-adik karena dia terlalu pendek. Nah, dia mencoba untuk berpikir, bagaimana ya cara saya untuk melihat Tuhan Yesus? Tiba-tiba dia memiliki satu ide adik-adik. Menurut adik-adik apa itu? Dia memanjat pohon adik. Dia memanjat pohon ara. Pohon itu sangat besar. Tapi itu tidak mengubah tekad Zakheus untuk melihat Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk memanjat pohon supaya dia bisa melihat Yesus. Dengan upaya dia tersebut, dia pun bisa naik di atas pohon. Nah, tapi tanpa Zakheus duga, ternyata Tuhan Yesus datang menghampiri dia. Lalu dia berkata begini pada Zakheus, "Zakheus, turunlah, karena saya akan mampir di rumahmu." Wow, Zakheus pun merasa bahagia. Dia merasa sukacita karena Tuhan Yesus mau mampir di rumahnya. Padahal rencananya pertama cuma melihat Tuhan Yesus, tapi karena Tuhan Yesus datang ke rumah dia, dia pun merasa bahagia. Terus adik-adik, banyak orang yang mendengarkan bahwa Tuhan Yesus mampir ke rumah Zakheus. Banyak orang yang tidak suka karena mereka berpikir, kenapa Tuhan Yesus mau ke rumah Zakheus? Padahal Zakheus orangnya sangat jahat, dia itu pembohong. Nah, walaupun Tuhan Yesus mendengar hal itu, dia mengabaikannya. Terus Zakheus pun berkata begini kepada Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, saya akan membagikan setengah harta saya untuk orang-orang miskin. Apabila saya pernah membohongi orang untuk mengambil harta mereka, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat." Wow, luar biasa kan adik-adik? Jadi adik-adik, Tuhan pun berkata kepada Zakheus, "Hari ini keselamatan telah datang di rumah ini." Jadi adik-adik, Zakheus pun merasa bahagia, merasa bersukacita karena dia pun terselamatkan. Dia mau berubah, dia mau kembali pada diri dia yang lebih baik lagi. Nah, dari pengajaran tersebut adik-adik, kita bisa tahu bahwa dari kisah Zakheus dengan bertemu dengan Tuhan Yesus dan mau berubah, dia merasa bersukacita dan ingin berubah ke lebih baik lagi. Jadi pesan hari ini adik-adik pasti paham kan bagaimana pembawaan diri kita untuk merasakan lebih bersukacita lagi di hadapan Tuhan. Nah, jadi adik-adik, hanya ini yang dapat saya ceritakan hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa atas berkat Bapa dalam kehidupan kami Bapa. Setiap cerita hari ini mengenai tentang Zakheus Bapa, semoga bisa kami paparkan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kiranya sukacita selalu ada untuk adik-adik Bapa dan bisa mereka paparkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari kesempurnaan. Kami landaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi di Jam Kids selanjutnya. Hai adik-adik, balik lagi dengan Kak Juwita dan Kak Joshua lagi nungguin kakak. Sekarang kamu lihat nggak Kak Juwita pakai apa sekarang? Yep, pakai topi. Dan Kak Juwita mau kasih juga untuk Kak Joshua. Dan ini dia, tada! Jadi Kak Juwita juga nggak mau cuma Kak Juwita dan Kak Joshua yang pakai. Adik-adik juga bisa pakai di rumah. Gampang banget buatnya loh. Caranya adalah nih sediain kertas karton yang persegi panjang. Begini. Terserah mau warna apa aja boleh ya. Dan setelah itu kakak juga untuk membuat pernak-pernik seperti ini gampang banget. Buatlah dari, sebentar ya, buatlah dari kertas origami seperti ini. Bisa buat bentuk love kalau adik-adik mau. Bisa juga persegi panjang. Dan apapun yang adik-adik mau bentuk boleh. Mau daun, mau bola, mau apa aja boleh. Oke? Sekarang mari kita buat. Gampang banget. Caranya adalah lipat kertasnya begini. Sesuai dengan ukuran kepala adik-adik. Buatnya kayak segitiga tahu. Begini.
Lalu setelah begini, tunggu Kak copot dulu ya ini ya. Pasin di kepalanya. Begini. Sesudah itu adik-adik ambil yang namanya staples atau hektar atau apalah ini namanya di tempat adik-adik ya. Lalu staples dia di bagian sini. Salah. Selesai. Lalu untuk menyangkutkannya tali seperti ini, adik-adik boleh ambil tali begini. Tali putih, boleh warna apa juga boleh. Gampang. Lalu ambil yang namanya gunting. Tapi kalau mau memegang gunting dan hektar harus dilihat oleh orang tua karena nggak boleh pakainya sembarangan. Lalu tusuk dia di bagian sini. Di bagian ujung topi, kiri dan kanan. Ya. Sambil menusuknya, dimasukin talinya. Ini talinya. Sesuai dengan ukuran kepala adik-adik semuanya. Oke? Nih, gampang kan buatnya? Lalu ikat deh kiri kanan. Kelihatan kan? Nih, diikat begini. Lalu sebelah sini. Diikat supaya apa? Supaya talinya nggak lepas. Lalu diikatnya dari dalam supaya tidak kelihatan, supaya rapi. Tara, udah jadi deh. Nih, begini dia. Nah, supaya tidak terlalu polos, adik-adik bisa tempel seperti yang kakak bilang. Buat bentuk love dan di belakangnya dikasih pelekatnya. Nih, tinggal ditempel aja. Terserah adik-adik mau warna apa dan bentuk apa aja, boleh banget. Oke. Kak Juwita buat warna biru, warna kuning, apalagi warna pink. Oke, apalagi warna biru lagi deh. Yuk kita buru-buru karena pasti Kak Joshua udah pada nungguin kita kan. Supaya kita bisa kasih deh ini. Nah, tara. Adik-adik bisa buat di rumah kan? Gampang kan buatnya? Oke? Adik-adik tinggal pakai deh begini. Size-nya sesuai dengan adik-adik, kepala adik-adik. Nih, begini. Jadi dua deh Kak Juwita pakai. Oke. Sekarang kita nyusul Kak Joshua yuk. Aduh, di mana ya Kak Juwita? Di mana nih adik-adik? Ada yang tahu gak? Ayo adik-adik, kita panggil aja yuk. Kak Juwita. Hai Joshua, hai adik-adik. Ini dia adik-adik Kak Juwitanya. Kak Joshua, aku punya sesuatu untuk kamu. Apa itu Kak? Moto aja atau moto banget? Moto aja. Ah ya udahlah nggak apa-apa ya. Kita kasih aja. Gitu lah. Wah, Aku apa punya sesuatu ini? untuk kamu. Kamu ini yang banyak ininya supaya hidupmu lebih rame dan aku ini. Yuk kita pakai sama-sama. Ini namanya topi. Oke, topi. Topi Salah. saya. Topi Lonjong. saya kerucut. Lalu tadi adik-adik sudah dengar belum ceritanya? Apa yang adik-adik tangkap? Ayo. Iya benar, cerita tentang Zakeus. Kalau Tuhan Yesus mau datang ke rumah Zakeus. Karena apa? Karena Zakeus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Betul Mau itu. berjalan bersama dengan Yesus. Kayak lagu kita yang pertama. Kalian mau nggak jalan bersama dengan Yesus? Dan Yesus mau datang ke hati kita, bukan ke rumah kita untuk sekarang ini. Ya, kalau kita mau, kita harus sungguh-sungguh, ya kan Kak? Betul, harus sungguh-sungguh adik-adik. Jadi adik-adik juga harus sungguh-sungguh Ngapain, nonton Jam Kids-nya. Iya, betul banget. Adik-adik juga harus sungguh-sungguh berdoanya. Iya, benar. Dan baca Alkitab. Alkitab. Oke? Yuk, sebelum kita tutup Jam Kids kita mau nyanyi satu pujian lagi. Musik. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia
berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa apa Kak? tanpa memandang di antara kita. Sama-sama kita gandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Jalan yuk. Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudaranya dan saudarinya. Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, Kau, saudaraku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang apa? Tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi, tiada yang apa sih? Tiada yang dapat memisahkan kita. Gak ada yang bisa misahin kita Tidak dari ada. kasihnya. Tidak ada pokoknya Kasihnya adik-adik. Tuhan. Tidak ada. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tunjukkan kepalanya. Yuk Kak, berdoa. Oke adik-adik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kita boleh menyaksikan Jam Kids. Tuhan, kiranya cerita pada Jam Kids hari ini dapat menjadi berkat untuk kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak-kakak semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bye-bye, God Bye-bye. bless.